Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai Laravel sambil bikin aplikasi, yaitu aplikasi sumber daya manusia. Dan kali ini kita masuk ke episode, yaitu episode edit dan juga nonaktifkan menggunakan Ajax ya. Kita akan menggunakan Ajax untuk edit dan nonaktif. Untuk fitur yang sebelumnya kita bahas adalah fitur untuk menambah data karyawan ya. Menambah data karyawan secara sederhana tanpa validasi. Nanti dulu validasinya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat edit dan nonaktifkan ini menggunakan Ajax ya. Sambil nanti kita akan tampilkan satu lagi di sini, yaitu kolom organisasi yang di join, oke? Jadi hari ini targetnya kita akan membuat fitur edit, nonaktif, dan join tabel, dan menampilkannya di data tabel tentunya. Oke, langsung saja kita masuk ke source code kita di sini. Kita siapkan dulu view-nya, view edit dan juga view edit aja ya. Kita akan buka karyawan Blade di sini. Di bagian bawah ini form create sudah. Lalu kita akan buat untuk form edit. Oke, form edit ya. Karena form edit ini hampir sama dengan form create, kita akan copy paste aja ya. Copy. Lalu paste di sini. Dan ininya kita ganti create-nya ini, kita ganti edit gitu aja ya. Action-nya ini udah. Lalu ini edit. Terus CSR field udah. Lalu kita tambahkan satu lagi, yaitu ID ya. Tipe text, tipe hidden ya. Name-nya ID. Ya ID. Jadi ID ini untuk menampung ID user yang akan kita edit gitu ya. Lalu setelah ID perlu kita tambahkan satu lagi, yaitu metode patch atau put patch ya biasanya ya. Patch, saya agak lupa tapi patch itu gimana ya. Gini Laravel method helper. Nah ini kita cari di sini yang patch. Nah ini patch, bukan method. Nah ini method field kita taruh di sini aja. Terus ini kasih patch gini ya. Ini fungsinya, method patch ini fungsinya kalau kita taruh di routes, ini salah root, ini agak lemot ya. Kita taruh di rootnya ini karyawan, ini kan post. Kalau patch itu nanti jadinya gini, route patch ya. Yang ada di Laravel itu ada post, patch, put, sama delete. Di sini kita pakai patch ya. Karyawan controller, add, edit gini ya. Jadi karyawan controller itu ini edit di sini ya. Lalu di controllernya kita tulis bagian bawah sini, kita kasih edit ini request $request udah kayak gini. Lalu kita dd aja request all gini ya. Save, jangan lupa di save. Lalu ini modal editnya udah. Sekarang tinggal kita tampilkan gimana nampilkan modal edit yang bener gitu ya. Cara nampilin modal edit yang bener dan yang paling gampang itu di sini. Ini kan button edit ini. Button edit ini nanti kan di sini nih. Ketika diklik dia akan memunculkan modal gitu kan. Jadi button edit ini edit, on klik kasih aja di sini nggak apa-apa. On klik. Ini paling gampang kayak gini ya. On klik show detail karyawan. Nah, terus di sininya kita kasih ID-nya. $data row ya.
row.id gini. Nah, di sini kita tampilkan, kita buat functionnya di sini. Nah, gini, show detail karyawan. Ini ID console.log ID. Nah, ini buat ngecek dulu ID-nya itu bener nggak gitu ya. Jadi sebelum kita terlalu jauh ngoding, kita debug dulu satu persatu gitu. Ini ID-nya bener apa enggak, kita klik. Nah, ini udah bener, 374 222. Nah, ini ya udah bener ya, ID-nya udah muncul. Nah, ini karena dia mengambil detail karyawan, biar kita nggak terlalu berat ya, terlalu banyak Ajax gitu maksudnya. Kita tampung dulu semua data karyawan di sini. Ini cara yang cukup efektif ya. Maksudnya itu kita nggak perlu ngambil data lagi gitu, ngambil Ajax lagi. Let list karyawan sama dengan kayak gini, oke? List karyawannya kayak gini. Lalu di bagian paling atas atau terserah di mana, di sini, terserah di mana. Ini saya ambil di paling atas biasanya ya. Itu biasanya saya tulis di sini. Jadi data tabel Ajax ini konsepnya adalah kolom dev ini dia melooping. Jadi ini kan kita ambil semua data karyawan, terus di looping satu persatu, satu, lalu ditampilkan di sini. Satu ini row.nik-nya taruh sini, lalu row.nama taruh sini, satu persatu kayak gitu di looping. Nah, di sini kita akan masukkan datanya langsung ke sini. Sekalian kita masukkan, selain dia di echo ya kan, di echo nik ini, kita tampilkan langsung di sini, kita masukkan di sini langsung gitu ya. List karyawan. Terus indeksnya itu kita kasih ID row.id. Jadi list karyawan dengan indeks ID ini sama dengan row gitu ya. Jadi ketika kita ngambil Ajax ini, kita ngambil data di sini, otomatis semua datanya ini akan masuk di variabel list karyawan ini dengan indeks sesuai dengan ID-nya gitu ya. Bisa dipahami di sini ya. Jadi list karyawan ini ketika data tabel ini di load, semua datanya akan masuk di variabel list karyawan ini dengan indeksnya sesuai dengan ID-nya ini. Oke ya, ini cara yang efektif. Oke, sudah. Lalu ini kan karena ini udah ditampung ini ceritanya. Oke, kita gini dulu aja deh, gini kita konsol aja ya, console.log list karyawan gini. Kita reload. Oh, ini masih kosong, soalnya masih ngeload ya. Gimana ya? Udah gini aja. Set timeout. Ini kita nunggu semua karyawannya di load gitu ya. List karyawan gini. Nah, ini ya. Jadi semua data karyawannya akan masuk ke sini ini ya. ID sesuai dengan indeks sesuai dengan ID-nya kayak gini jadinya nanti. Jadi semua data karyawan ini akan masuk ke sini. Kita ganti page pun, ganti page ya misalkan. Oh, ini ya ini akan ngeload lalu dimasukkan ke list karyawan gitu ya. Itu fungsinya ini tadi. List karyawan ini dimasukkan ke variabel ini. Oke, next kita akan karena list karyawan ini udah ada isinya. Kita hapus dulu ya. Udah ada isinya, kita akan tampilkan di sini. Jadi cons atau let terserah karyawan sama dengan list karyawan ID gini ya. Lalu ini karyawan. Nah, ini ya. Jadi ketika tombolnya ini diklik, dia manggil show detail karyawan dengan ID sesuai dengan buttonnya, lalu ngambil indeksnya ini sesuai dengan ID-nya, list karyawan ada ID-nya sesuai indeksnya, lalu kita tampilkan di sini. Oke, kita coba ya. Klik. Nah, dia nggak perlu Ajax, dia udah ada datanya di sini. Oke, gitu ya. Udah ada semua datanya. Nih, klik lagi muncul di bawahnya. Nah, gini ya. Oke, karena data karyawan ini udah ada, kita tampilkan modalnya dolar pagar modal edit dot modal show. Nah, ini kita klik. Nah, muncul, cuma datanya belum kita assign gitu ya. Belum kita assign datanya.
Oke, kita akan assign datanya di sini. Data nama, nomor KTP dan sebagainya kita akan assign di sini. Caranya gampang karena karyanya udah ada. Buat di sini aja. Pagar form, edit, lalu ini kata kasih name sama dengan id dot file id gini ya. Copy semuanya. Terus ini disamakan, name-nya nama ini. Jadi ini karyawan.nama gini ya yang benar ya. Karyawan.nama. Lalu ini nomor KTP. Nomor KTP ini kita samakan aja ya. Samakan aja nomor KTP. Ini juga NIK. Lalu ini juga telip. Nah, gini ya. Email juga. Email, habis itu ini detail alamat. Udah. Terus bawahnya status. Udah. Nomor BPJS kesehatan ini ya. Ctrl D, nomor BPJS kesehatan. Ini juga nomor BPJS ketenagakerjaan. Nomor BPJS ketenagakerjaan. Terus bawah terus organisasi ID. Sama, organisasi ID. Paling bawah organisasi ya. Foto ini kosongin dulu aja deh fotonya. Biarin dulu kayak gitu maksudnya, oke? Sekarang kita coba. Ini udah kita set ya. Modal editnya di show, habis itu ininya di assign semua kayak gini. Oke. Save. Reload. Kita klik tombol edit, klik. Nah, udah keisi ya kan? Nah, kayak gini. Klik lagi, nah beda lagi. Bawahnya juga klik, nah ya kan, ini udah ke assign, jadi nggak perlu ajax lagi, nggak perlu, udah sekali aja ajax. Nah ini juga klik, nah ini sama semuanya, oke. Oke, karena ini udah berhasil. Ada satu hal yang perlu kita set dulu kayak gini ya. Dolar pagar form edit input dot file not, ini kasih not ya, not dot not name token name, yang name-nya token, yang name-nya bukan token itu dikosongin itu ya. Jadi khusus yang name-nya bukan token ini dikosongin. Sama ini sebenarnya kayak ini ya, yang kayak ini loh mana tadi. Nah ini name-nya bukan token, nah ininya dikosongin semua kayak gini sebenarnya loh. Ini copy aja ke sini ya. Ini. Oh iya, ini cara ini biar kita nggak bingung ya. Ini set semua ke default gini ya, kasih komen kayak gini. Ini juga. Nah gini ya. Jadi input yang bukan token dikosongi, text areanya dikosongi, select-nya, name statusnya dikosongi gini. Oke, udah kita set kayak gini. Ini kenapa kok harus kita taruh ini ya? Soalnya terkadang ada satu karyawan itu yang dia nggak ada isinya. Misalkan detail alamat ini, kalau dia nggak ada isinya,
itu nanti ikut yang value sebelumnya. Jadi kita kosongin aja dulu gitu ya. Ini intinya kalau mau di show itu harus kita default semua dulu, terus baru delete list. Kalau enggak nanti dia ikut value sebelumnya gitu. Misalkan kita klik ini muncul detail alamat ada, lalu misalkan ini nggak ada detail alamatnya, misalkan ini nggak ada detail alamat, diklik nanti detail alamatnya isinya sama dengan kayak ini nanti gitu ya. Oke, show detail karyawan udah. Sekarang kita harus request atau push datanya ke server buat update gitu ya. Sama ini $packer form edit dot on submit command function dot prevent default lalu bawahnya $packer form edit dot ajak submit. Nah gini ya, biar gampang. Nah ini sama sukses function res, if res sama dengan true, ketika responnya true tabel.ajax.reload null false. Masih ingat ya null false ya? Jadi null false nanti kalau nggak ingat dilihat di video sebelumnya. Null false, jadi dia tetap di halaman yang tetap gitu. Tetap di halaman yang tetap gimana sih? Ya itulah pokoknya ya. Dilihat di video sebelumnya. Oke udah. Lalu kita kasih alert berhasil update karyawan. Nah gini ya. Terus modalnya kita hidden harusnya sih. $packer modal edit dot modal hide gini ya. Jadi modal editnya modal di hide ya. Oke. Kita akan coba edit. Ramadannya kita hapus misalkan, save, klik it, enter, nggak muncul apa-apa. Oh ini udah. Nah ini karena dia responnya bukan true ya, ini kan kita kasih kondisi if responnya true dia lakukan ini, tapi ini kan nggak true ya, tapi responnya itu berupa dd tadi. Dd itu debugnya itu, klik. Nah ini adalah semua respon kita, token, id, method semuanya. Oke, sekarang kita edit data karyawan di karyawan controller. Ini ya, ini sama sama dengan kayak ini, cuma sama dengan create, cuma agak beda. Will update gitu aja. Request xjab foto token sama satu lagi yaitu method. Nah soalnya kenapa ini ada method page ini kan bawaannya buat update gitu ya. Kita dd aja lagi dulu ya. Will update, kita dd, save, lalu kita coba di sini, klik simpan. Nah ini kan nggak ada token, nggak ada metodenya, udah bersih. Foto juga nggak ada, nanti foto ya kita edit nanti. Nah di sini langsung aja, ini nanti ya, fotonya ini nanti dulu, ini dulu ya. Oke, langsung kita edit karyawan where id $request id update $request $will update return response JSON true. Jadi gini ya, karyawan yang ID-nya itu sesuai dengan request input ini, jangan kasih gini input ID gini aja ya, sesuai dengan request ID itu diupdate, will update ini ya, semuanya diupdate. Sekarang kita coba. Ini Dadi Luluh Ramadan, ini kita hapus, klik ini, hapus, enter, berhasil update karyawan. Oke, nah jadi Dadi Luluh gini ya, edit lagi, udah Dadi Luluh. Misalkan ini kita hapus ya yang tadi ya, kenapa kok
harus dikosongin gitu ya. Ini kita hapus, simpan, berhasil update. Nah ini kan kosongan, ini kan enggak kosongan. Nah kita klik ini dikosongin lagi. Misal ini kita hapus tadi ya, metode yang ini kita hapus. Ini penting soalnya. Ini bisa kita hapus. Misalkan teks area ini kita nggak pakai gitu ya, nanti dia akan ikut yang sebelumnya. Misal ini ya kan, ini klik kosongan kan, kosong. Lalu kita klik ini ada isinya kan ini. Lalu kita klik ini lagi. Nah ini kosongan juga ya. Oh soalnya di set. Oh iya sorry ya, tapi terkadang itu butuh sih ya. Ya kita ini aja. Oke lah, kita lanjut. Terus sekarang kita akan upload fotonya. Oke, kita samain aja nih. Jika user upload foto, nah ini is request as file photo, extension request file photo. Nah ini udah. Ini kita ganti aja. Nah ini udah gini aja cukup sih ya. Ini kita kasih foto apa ya, yang kecil aja. Ini simpan, berhasil update. Nah ini karyawan Dadi Luluh ini yang ID-nya berapa ini? ID-nya itu bisa kita lihat di sini, header ini ya, ID-nya 374 ini. Coba kita cek ya, karyawan dengan ID 374 ya, dia fotonya ke-upload apa enggak gitu loh. Nah, di sini cara ngecek filenya itu ke-upload apa enggak itu di sini. Resource storage foto ini ya. NIK-nya berapa tadi ya? NIK-nya itu 00257. 00257. Oh, ini ke-upload ini ya. Ke-upload filenya udah ke-upload betul. Dan kita cek di sininya. Nah ini SDM ini tabel karyawan dengan ID berapa tadi? 374. ID 374. Nah ini fotonya foto dong, foto. Nah ini udah ya, udah di sini. Alright, nice. Kita berhasil update karyawan menggunakan Ajax, data tabel, dan cara yang cukup efektif menurut saya ya. Ini cara yang paling efektif selama saya coba ngerjakan Laravel. Itu cara yang paling efektif, yaitu tadi ditampung dulu di variabel lokal, langsung kita tampilkan di modal, save, lalu di reload tabelnya, udah gitu aja. Nah sekarang kita akan nonaktifkan justru lebih gampang ya, tinggal ganti status saja kan. Ini edit, misalkan ini ada status ya, ini sebenarnya kayak gini, ini udah nonaktif ini. Nah udah hilang dia, sebenarnya dia udah nonaktif ya. Oh ini ada kesalahan ini filenya ini masih terpilih, ini harusnya ini kosong harusnya ya. Input ini harusnya kosong. Tapi kok dia ada isinya gitu ya, harusnya kan kosong dia. Misal ini kita isi, udah tutup, buka lagi, harusnya ini kosong. Oh ini kita form create, harusnya kan form edit gitu kan, salah. Nah ini, misalkan kita edit ini, klik, ada kosong ya. Oke, sekarang kita akan nonaktifkan. Sebenarnya nonaktifkan ini lebih gampang loh ya. Nonaktifkan itu tinggal kita acak saja ya, langsung aja deh. Nonaktifkan
kan jangan apa ya enaknya namanya, itu bukan nonaktifkan ya. Switch status, bukan switch, apa namanya toggle status ID-nya. Nah, di sini kita akan lihat aja ya. Let karyawan sama dengan list karyawan ID. If karyawan.status sama dengan aktif, else let status update sama dengan kosongan, status update sama dengan non aktif, status update sama dengan aktif. Ini $.ajax URL-nya kita set di URL ketik garis miring karyawan garis miring update status kayak gini ya. Metodenya kita kasih post aja, post, terus datanya ini kita kasih ID-nya ID, lalu statusnya status update gini, sukses. If res sama dengan true, tabel.ajax.reload null false gini ya. Jadi ini toggle status ini fungsinya buat kalau dia aktif dinonaktifkan, kalau dia nonaktif diaktifkan gitu ya fungsinya. Kenapa? Ini biar bisa dipakai di mana-mana, bisa dipakai di karyawan aktif dan nonaktif gitu. Oke, lanjut. Di sininya kita akan edit di ini mana ada tabelnya ini ya. Ini kan ada pilihannya, kalau nonaktif aktif kayak ini, taruh di sini on klik sama dengan toggle status $pro.id. Iya, ini harus kita kasih alert gitu ya. Cons underscore C sama dengan konfirmasi dulu. Anda yakin akan melakukan operasi ini? If underscore C sama dengan true, jadi ketika dia yakin ya kan, ketika usernya yakin langsung eksekusi, kalau nggak yakin ya enggak. Nah, coba ya, klik Anda yakin nggak yakin, klik Anda yakin nggak yakin. Oke, udah. Sekarang kita kasih handlernya ini, kita daftarin di rootnya, jangan lupa daftarin root post karyawan update status, karyawan kontrol add update status. Iya, ini ada yang kurang ini, karena dia post dia perlu token ya, token di sini underscore token CSRF token gini ya, ini perlu ini. Oke, udah. Terus update statusnya juga di ini karyawan controller, kita tulis update status request $request karyawan sama dengan karyawan where atau find $request input ID $karyawan status sama dengan $request status $karyawan save
return response JSON true. Ini ya, karyawan dengan ID-nya itu diupdate statusnya sesuai dengan request-nya dan karyawan save. Gini aja, gampangnya kayak gini. Sekarang kita coba ini nonaktifkan Talia Rahimah. Oke, tuh hilang dia, masuk di sini Talia. Nah ini ya kan, aktifkan lagi. Tuh. Oke, hilang di sini, masuk. Nah gitu ya, Talia Rahimah muncul lagi gitu ya. Itu cara update status melalui Ajax, mudahnya gitu ya. Kita belajar banyak Ajax di sini di data master karyawan ini. Intinya kita udah create udah, edit udah, nonaktif udah. Sekarang kita tinggal tadi nampilin kolom organisasi ya, di join data tabelnya. Kita kembali ke materi data tabel. Oke, kita kembali ke materi data tabel ini kita kasih joinnya di sini bisa kok. Ini kan udah kita buat jenis order by udah ya kan, order by apa gitu udah. Nah di sini kita kan kasih join aja. Join apa nama tabelnya dia? Join organisasi. On organisasi.id sama dengan karyawan.organisasi ID. Yang diselect karyawan.bintang sama organisasi.nama. Nama ya. Nama as nama organisasi gini. Oke, kita coba dulu. Ini query-nya jalan apa enggak? Oke, jalan. Sekarang kita tampilkan organisasinya ya. Kita tampilkan di sini. Tabelnya kita tambahi satu lagi, organisasi. Lalu karena ada satu tabel lagi tambahan, kolom tambahan, jangan lupa di sininya kita tambahi juga case 4-nya itu, order by-nya itu order by apa? Order by organisasi dot nama gini ya. Jadi kalau diklik yang kolom keempat nanti kan ada lagi kolom di sini. Nah, organisasi kalau diklik dia order by namanya organisasi gitu. Oke. Terus ini juga kasih filternya juga. Lower ininya. Ini harus tambahi. Karena dia ada dua ya, karyawan sama organisasi. Dia biar nggak ambiguous statement gitu, biasanya itu ada muncul error kayak gitu. Ini kita kasih karyawan dot ini ya, karyawan dot nik, karyawan dot nama gini. Nah bawahnya ini kita kasih organisasi dot nama. Nah biar nggak bingung nanti query-nya, karyawan dot nama, organisasi dot nama, ada masing-masing value-nya sendiri gitu. Oke, udah. Sekarang kita coba lagi di sini, misalkan, oh ada error. Ada error. Tabel warning. Oh, ini ORG belum kita set ya, ORG-nya ini. Di sini ORG udah, data tabel ini udah kita tampilin di sini. Setelah telepon kan? Setelah telepon nama organisasi. Ininya kolom kelima ya. Udah muncul. Organisasi muncul. Order by organisasi. Nah, ketertiban semua. Terus keuangan, produksi gini ya. Ketertiban. Semuanya ketertiban. Nah, gini ya. Ini kalau dinonaktifkan, fungsinya null false ini bakal kelihatan di sini. Ini nonaktifkan. Oke. Hilang. Filternya tetap ada, halamannya juga tetap, ininya juga tetap. Tampilin 10 aja. Nah, ini
Misalkan kita ke halaman 3, nonaktifkan yang ini. Oke. Nah, ini tetap ke halaman 3. Gitu ya fungsinya null false. Nonaktifkan join di data tabel udah. Oke, kita udah mempelajari 3 hal hari ini, yaitu edit. Klik ini edit yang efektif ya. Edit yang efektif. Lalu nonaktif udah. Dan yang ketiga adalah join di data tabel yang sudah kita buat. Oke, itu dulu materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan kita akan sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukunganmu pada channel ini.